Halo Fishfam, perkenalkan nama aku Erwin, aku dari Fishpick 2 dan aku akan sharing di video ini. Judul dari video ini adalah Jonah, From Disobedience to the Heart of God. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami ya Tuhan di video ini untuk bisa belajar lebih lagi tentang-Mu ya Tuhan. Dari ceritanya Yunus ya Tuhan, biarlah kami bisa mendapatkan suatu pencerahan dan nanti kami akan bisa sharingkan juga ke dalam Fish kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. So, hari ini sesuai dengan temanya, kita akan belajar tentang Jonah atau bahasa Indonesianya Yunus. Kalau misalnya kita berbicara tentang Yunus, mungkin kebanyakan dari kita tahu tentang dua hal. Pertama, Yunus ditelan oleh ikan besar selama 3 hari 3 malam. Itu yang paling terkenalnya. Dan mungkin berikutnya adalah kenapa dia ditelan, yaitu karena dia lari atau tidak mengikuti perintah Allah. Tapi sebenarnya itu cuma terjadinya di pasal pertama. Kita masih ada 3 pasal lagi yang bisa kita pelajari. Dan di sini, di topik ini, aku akan deep dive tentang apa aja yang bisa kita pelajari dari keseluruhan kitab Yunus tersebut. Kita mulai dari 3 ayat pertama. Yunus pasal 1 ayat 1-3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. So, di sini dikatakan Tuhan kepada Yunus, pergi ke Niniwe. Tapi apa yang terjadi? Yunus bukannya melakukan itu, tapi malah kabur. Loh, ini prophet kok disuruh melakukan prophet things, malah nggak melakukan itu. Mungkin sedikit background, Niniwe itu ibu kota dari Assyria. Dan Assyria itu terkenal sebagai suatu bangsa yang fasik dan kejam gitu kan. Jadi, apakah Yunus itu kabur karena dia takut sama orang Assyria itu? Enggak. Tapi karena dia begitu bencinya dengan orang-orang Assyria ini, makanya dia nggak mau pergi ke Niniwe supaya kota itu diselamatkan. Justru dia kabur karena dia segitu bencinya, dia nggak mau menyelamatkan kota itu. Nah, ini ibaratnya kalau di masa sekarang kayak orang Ukraina disuruh ke Rusia untuk menyelamatkan kota itu. Padahal Rusia yang menyerang Ukraina misalnya. Nah, itu orangnya bakal berpikir seperti apa? Ngapain gue menyelamatkan kota musuh gue? Mendingan dia hancur aja. Nah, itu yang mungkin dipikirkan, yang dirasakan oleh Yunus. And that's why makanya dia kabur. Gitu kan. Dia kabur, dia masuk ke dalam suatu kapal. Nah, ini adalah poin pertama aku. Pada saat kita bilang kita menyembah Tuhan, terkadang kita nggak mengikuti kata-kata dari Tuhan. Kita bilang, praise the Lord, tapi waktu Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu, dan bisa aja melakukan sesuatu itu tidak sesuai dengan kehendak kita kayak nego dengan Tuhan. Kayak, nggak deh, yang ini gitu loh, nggak mau ngerjain yang ini. Yang berikutnya aja deh Tuhan gitu. Kita pick and choose antara apa yang kita mau lakukan dari perintahnya Tuhan. Let's say kamu bilang kamu taat melakukan perintahnya Tuhan, tapi sebenarnya kamu cuma melakukan 1 dari 10. Itu kalian nggak taat sama Tuhan. Kalian taatnya cuma ke diri kalian sendiri doang. If you are going to pick and choose, dan cuma melakukan hal yang kalian mau, itu berarti fokusnya hanya di diri kalian saja. Tapi kan kalian bilang, lah, aku kan nggak melakukan salah, aku kan tidak melakukan dosa. Kan aku cuma tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun aku tahu itu bagus. Tetapi, di Yakobus pasal 4 ayat 17 dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi mau di-package seperti apapun, itu dosa. Yang Yunus lakukan, dosa. Kalau kita kabur dari apa yang Tuhan ingin kita lakukan, itu dosa. So remember, jangan lakukan itu. Gitu kan. Dan apa akibat dari dosa yang dilakukan oleh Yunus ini? Di Yunus pasal 1 ayat 4-5, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Skip ahead, kemudian Yunus basically dilempar ke dalam air oleh pelaut tersebut. Kemudian di Yunus pasal 1 ayat 17,
Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, di sini ada poin kedua dan poin ketigaku. Yang poin keduanya adalah, walaupun kalian kabur dari apa yang Tuhan telah perintahkan kepada kalian, walaupun kalian telah melakukan dosa, ada aja caranya Tuhan itu untuk membawa kalian kembali ke jalan yang benar. Di sini, jalan yang benarnya dengan menggunakan badai, dengan menggunakan pelaut. Dan pada akhirnya, yang paling menarik tadi itu di ayat 17-nya, dengan menggunakan ikan besar. Mungkin waktu kita bayangin Yunus ditelan ikan besar itu sebagai suatu hukuman. Tapi enggak, di sini dibilang, tuh atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar. Berarti ikan besar ini adalah sesuatu yang Tuhan hantarkan. Dan pada akhirnya nanti waktu kita baca di kitab Yunus, kita tahu bahwa ini ikannya digunakan untuk apa? Untuk menghantarkan dia kembali ke jalan yang selamat, yaitu kembali ke dalam darat. Mungkin itu sesuatu yang kita anggap kayak aneh. Mungkin itu sesuatu yang kita anggap kayak gak masuk akal di kita. Masa diselamatkan dengan cara diberikan ikan, diberikan badai? Tapi begitulah caranya Tuhan. Begitulah cara yang melebihi dari pemikiran kita. Yang kita lakukan harusnya hanyalah obey. Kadang kita nggak ngerti. Tapi this is a hope. Gitu kan, bahwa kalau misalnya kalian keluar dari jalan yang benar pun, Tuhan akan membantu kalian kembali ke jalan yang benar. Mau apapun itu caranya. Dan yang ketiga, akibat dari dosanya itu nggak hanya berimpact ke kita aja loh. Impact-nya bisa ke orang lain. Kayak di sini, yang Yunus yang melakukan kesalahan, tetapi akhirnya yang terkena siapa? Pelaut-pelautnya. Tergonjang-ganjing mereka di dalam kapalnya, takut gitu kan. Sedangkan si Yunusnya melakukan apa? Cuman tidur. Bahkan yang melakukan dosa aja nggak sadar. Itu yang kadang-kadang terjadi dalam hidup kita. Kita melakukan dosa tersebut, kita yang kabur dari perintahnya Tuhan, tapi orang lain yang kena masalahnya. Understand that, kalau misalnya kalian kabur dari jalan yang telah ditentukan oleh Tuhan, it's not always only you yang terkena impact-nya. Tetapi masuk ke dalam orang lain juga. So be careful, be very careful gitu kan. Kemudian kita lanjutkan ceritanya. Akhirnya si Yunusnya sampailah ke daratan. Tuhan bersabda lagi untuk ke Niniwe, dia ke Niniwe. Kemudian akhirnya mengikuti kata-kata Tuhan. Dan di Yunus pasal 3 ayat 4 berkata, mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. 8 kata dong tuh. Dia datang ngomong 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Segampang itu. Kalau misalnya kayak dalam kondisi biasa, mungkin orang akan mikir, ini apaan sih? Musuh gua datang, heckle, terus cabut gitu kan. Jadi mungkin nggak didengarkan. Cuman di sini apa yang terjadi adalah orang-orang Niniwe itu mendengarkan, bertobat, dan pada akhirnya Tuhan berbelas kasihan dan tidak jadi menghancurkan kota tersebut. Win-win solution. Ini 120.000 orang terselamatkan hanya dengan 8 kata yang tadi itu. So, happy ending kan? Semuanya senang. Tapi tidak seperti itu. Dilanjutkan di pasal keempat, Yunus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia, dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukanlah telah kukatakan itu, ketika aku masih di negeriku. Itulah sebabnya maka aku dahulu melahirkan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berkelimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Dilanjutkan di ayat 4-nya, tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ini aneh ya si Yunus ini. Dia udah nggak melakukan perintah Tuhan, dia kabur, balik lagi, patuh lagi, ya kemudian habis menyelamatkan 120.000 orang, dia marah gitu kan. Dan dengan suatu konteks, dilanjutkan di ayat 6-nya nih. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Dia nyelamatin 120.000 orang, dia marah. Tetapi waktu dia dikasih pohon, dia dibilang di sini, ia sangat bersuka cita. 120.000 orang diselamatkan, marah.
dapat pohon sangat bersuka cita. Bedanya apa? Bedanya pohon itu directly mengimprove dia gitu, dimanfaatkan oleh dia. Dia yang mendapatkan keuntungannya. Sedangkan yang 120.000 orang dia anggap sebagai musuhnya. Mungkin kita merasa kayak agak lucu ya gitu si Yunus ini. Tapi that's what happens in our life. We want our compassionate God to be compassion only to us. Waktu diberikan kepada kita suatu hal yang baik oleh Tuhan, kita mungkin bilang, puji Tuhan, thank you Tuhan. Tapi waktu itu diberikan, that compassionate God memberi compassionate kepada orang lain, kita bilang, Tuhan, kenapa dia yang diberikan sesuatu yang baik Tuhan? Kenapa bukan aku gitu? Malah marah waktu compassionnya Tuhan diberikan kepada orang lain. And that might be what happens gitu kan. We think again back only to us. Waktu kita disobey seperti Yunus, apakah itu karena ego kita? Apakah itu karena anything that blocks it gitu kan? Dan bahkan walaupun kita obey, belum tentu pada saat diberikan hasilnya, diberikan akibatnya, kita mempunyai heart yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Buktinya, Yunus akhirnya patuh, tapi nggak senang dengan hasilnya. So be careful gitu kan. What you need is not only to obey, but to have the same heart that God wants. Dan di sini, di cerita tentang Yunus ini, kita bisa lebih dalam melihat tentang apa sebenarnya, bukan yang Yunus lakukan, tetapi apa yang Tuhan lakukan kepada Yunus di dalam setiap momen dia, dari disobey menjadi obey, dari obey menjadi tidak paham, dan dari tidak paham dikasih paham. Okay? So to close, let us learn from Jonah's story. Don't run from God. Focus on your duty and spread His goodness. Tell His story. Itu aja dari aku. Thank you semuanya.